Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa nih? Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ulamu uqrun baina dunya wal akhirah. Gabungkan antara dunia dan di akhirat. Waj'alhuma fi mawdi'in wahid, taruh dia di satu tempat. Wanfarid bimaulaka, dan menghadaplah sendirian kepada Allah Azza wa Jalla. Hawa nafsu, dunia, akhirat, ya, jadiin satu, taruh di satu tempat, tinggalkan aja. Kamu datang sendirian menghadap kepada Allah, enggak bawa dunia, enggak bawa akhirat. Aryanan min haitsu qalbika bila dunya wala akhirah. Datang menghadap kepada Allah dengan telanjang bulat. Min haitsu qalbika, hanya dengan membawa hatimu saja. Bila dunia wala akhirat, tanpa dunia dan tanpa akhirat. La tuqbalu alaihi illa mujarradan mimma siwa. Kamu tidak akan disambut oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah, illa mujarradan mimma siwa, kecuali engkau sudah melucuti dari dirimu sendiri apa saja selain Allah. Enggak dunia, enggak akhirat. Wala tataqayyad bil khalqi anil khaliq. Jangan terikat dengan sesama makhluk. Anil khalqi, sehingga engkau melupakan sang pencipta. Jangan terikat dengan sesama makhluk. Iqta hadhil asbab. Putuskanlah mata rantai kausalita ini. Putuskan mata rantai kausalita ini. Jangan pakai rokayane, jangan pakai mungbaene, jangan pakai soalnya. Wakhla hadhil arbab. Tanggakan semua Tuhan-Tuhan itu. Faidha tamakanta, kalau engkau sudah mampu melakukan itu semuanya, datang menghadap Allah dengan telanjang bulat, dengan membawa sekeping hati yang tidak menyimpan apapun kecuali Allah. Kalau itu sudah bisa, faj'alid dunya li nafsika, maka silakan jadikan dunia ini untuk kepentingan nafsumu. Wal akhirah li qalbika, dan akhirat untuk kepentingan akhirat. Wal maula li sirrika, dan Tuhanmu untuk sirmu, untuk palung hatimu yang paling dalam. Sir yang ada di dalam hatimu itu adalah palung hati yang paling dalam, yang sangat tersembunyi, dan tidak ada yang bisa menengok dan mengintipnya kecuali hanya Allah yang tahu. Malaikat pun, setan pun, siapapun tidak akan bisa mengetahui sir ini. Jadi sir ini adalah kotak hitam yang terkunci rapat, yang berada di dalam laci, dan lacinya terkunci rapat, dan laci itu dalam lemari, lemari itu terkunci rapat,
lemari itu dalam kamar, kamar terkunci rapat. Kamar itu dalam rumah, rumah terkunci rapat. Rumah itu di dalam pagar, dan pagar itu terkunci rapat. Yes. Hanya Allah yang tahu. Itu wal maula lisyirrika. Ya ghulamu, wahai ananda, wahai anakku. Kata orang sininya senang, kata orang Sunda ujang, jang. La takun ma'an nafas, jangan membela nafsumu. Jangan bersama nafsumu, artinya jangan membela-bela nafsumu. La wala ma'al hawa, dan jangan bersahabat dengan hawa. Jangan membela nafsu, jangan bersahabat dengan hawa. Wala ma'ad dunya, dan juga jangan bersahabat dengan dunia. Wala ma'al akhirah, dan jangan bersahabat dengan akhirat. Tidak ada urusan dengan dunia dan akhirat. Dengan hawa dan dengan nafsu. Wala tutabi' siwallah azza wa jalla, dan jangan mengikuti apapun selain Allah. Waqad waqa'ata bil kanzi, engkau sudah menemukan harta karun itu. Alladzi la yafna abadan, yang tidak akan musnah untuk selamanya. Hina izin taji'ukal hidayah, baru ketika setelah itu kamu akan didatangi oleh hidayah. Hidayah akan datang kepadamu. Minal haqqi, kiriman dari Allah. Dikirim oleh Allah. Azza wa jalla allati la dhalala ba'daha, yang setelah itu tidak ada lagi ketersesatan. Tub andunu bika, bertobatlah, meminta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosamu. Waharwil, dan berlarilah anha, dari dosa-dosa itu. Tinggalkan dosa-dosa itu dan berlari segera ila maulaka, menuju Tuhanmu. Minta ampun dan tinggalkan dosa itu, segera lari dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kebanyakan bukan Subhanahu wa ta'ala tapi Azza wa Jalla. Ya, sama sajalah. Subhanahu wa ta'ala atau Azza wa Jalla. Idza tubta falyatub zahiraka wa batinaka. Ketika engkau bertobat, ya bertobatlah secara lahir, secara batin. Lahirnya bertobat, batinnya juga bertobat. Jangan tobat lahirnya saja. Namanya tobat asem. Jangan tobat hanya batinnya saja, namanya tobat sambal. Digabung jadi enak, sambal. Lahir batin lah tobat, yang separuh-separuh. Ya, artinya maksudnya lahir batin itu secara lahir engkau sudah secara batin engkau sudah menyatakan menyesal
Dan setelah engkau menyatakan, ya aku bersalah. Dan setelah engkau menyatakan meminta ampun. Dan setelah engkau berjanji tidak akan mengulangi lagi. Setelah itu harus didukung dengan pertobatan zahir. Yaitu tinggalkanlah pergaulan-pergaulanmu dulu yang buruk itu. Kebiasaan-kebiasaanmu yang jelek itu. Jangan kamu bertobat dari adu jago, tapi kamu masih berteman dengan tukang gemuyu. Ya itulah kira-kira. Anda sudah bertobat tidak akan minum lagi. Ya temannya itu juga ya kamu lagi. Dan kalau diajak nggak usah. Ya kita berpisah sajalah. Kita berteman dulu, datang baik-baik, kita berpisah baik-baik. Begitu kepada teman-teman lama yang dulu bermaksiat tuh. Punten, saya sudah sibuk sekali. Ya, gitu. Diajak, sedang sibuk. Gitu. Punten, sudah, saya tidak punya waktu lagi untuk ngadu jago tuh. Lalu ya mencari teman-teman yang benar. Kalau enggak, ya kambuh lagi. Sekalipun kamu sudah merubah pergaulan dari pergaulan yang jelek itu berganti dengan teman-teman yang baik. Kenangan lama dalam pikiranmu masih sering datang bermunculan dan mengajak kamu untuk mengulangi lagi. Bukan hanya sehari 2 hari, katakan 20 tahun kamu sudah tidak ngadu jago, masih datang juga, yuk main jago lagi gitu. Ya, itu harus dicermati, makanya hati-hati dikawal. Di pertobatan juga dikawal juga. Nah, makanya sampai kapan? Ya sampai seterusnya. Pokoknya jangan lengah. At-taubatu qalbu daulatin. Karena pertobatan itu adalah pusat kekuasaan. Ya, hati itu. Ya. Qalbu daulatin. Jantung kekuasaan. Artinya pertobatan itu berada di pusat kekuasaan. Yaitu di hati kamu sendiri. Ikhla' thiyabal ma'asi bitaubati al-khalisati. Lepaskan baju dosamu itu dengan pertobatan. Buka baju-bajumu yang berlumuran dosa itu dengan pertobatan. Wal haya minallah azza wa jalla haqiqatan la majazan. Dan bangun rasa malu dalam diri kamu kepada Allah. Wal haya minallah, dan bangunlah budaya malu pada dirimu terhadap Allah. Haqiqatan, secara hakikat, la majazan, bukan majazi. Dengan sesungguhnya bukan hanya simbol-simbol saja. Yang real, bukan hanya teori saja. Yang jujur, bukan pura-pura. Yang asli, bukan mitasi. Wahada min a'madil qulub ba'da taharatil jawarih bi'a'malis syar'i. Inilah pekerjaan hati. Ba'da taharatil jawarih, setelah anggota badan kita disucikan. Bi'a'mali syar'i, dengan sibuk melakukan kegiatan-kegiatan syariat kita.
segala kewajiban-kewajiban syariat kita laksanakan. Itu. Artinya mensucikan hati dengan pertobatan dan mensucikan anggota badan kamu dengan mematuhi syariat-syariat. Artinya dibarengi secara lahirnya semua perintah Allah kamu lakukan dan larangannya kamu tinggalkan, itu namanya taharatul jawarih, mensucikan anggota badan kamu. Dan hati kamu juga dibersihkan melalui pertobatan itu. Al-qalibu lahu amalun. Raga kita punya amal. Wal qalbu lahu amalun. Dan hati juga punya amal. Jadi amalan raga dan amalan jiwa. Raga punya amalan, jiwa juga punya amalan. Amalannya raga yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan syariatnya. Amalan-amalan hati adalah dengan pertobatan, dengan mujahadah, dengan muraqabah, dengan mudawamah, dengan mulazamah, dan banyak lagi. Pertobatan raganya ya dengan berzikiran, dengan bersolawat, dengan beristighosah kayak kemarin tuh, dengan salat, dengan wudu dan lain sebagainya. Kedua-duanya harus dilakukan. Idza kharja fi fayafil asbab wa ta'alluq bil khalaiqi raqiba bahr tawakkul mal ma'rifati billah azza wa jalla. Kalau engkau sudah bisa keluar, tidak tergantung lagi dengan rentetan sebab-sebab, tidak lagi buat ta'alluq bil khalaik, sudah tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk. Raqiba bahar tawakkuli, dan sudah mampu, setelah itu baru kamu akan mengarungi lautan tawakal, mengarungi wal ma'rifah dan lautan ma'rifat billah azza wa jalla, wal ilmi bihi, dan mengenal Allah, wa tarkis sabab, dan kau tinggalkan sebab. Meninggalkan sebab artinya tidak lagi dalam hidup ini tergantung pada hukum alam, hukum kausalitas. Wa talabal musabbab, dan hanya bergantung kepada prima causa, hanya kepada Allah saja. Baru setelah itu semuanya, baru silakan mengarungi lautan tawakal. Faida tawassata fi hadzal bahr, ketika dia sudah ada di tengah lautan, fahunalika yaqul, disitulah baru dia akan mengatakan, alladzi khalaqani fahuwa yahdi, yang menciptakan aku itulah yang memberikan aku hidayah kepadaku. Seperti itu. Jadi artinya dalam proses pembelajaran, belajar benar nih, ya prosesnya harus secara kronologis, harus secara sistematis. Nggak bisa amburadul. Seperti itu. Ya nggak mungkin masuk SMP kalau SD-nya belum tamat kan. Tidak mungkin pertobatan hanya hatinya saja, raganya masih tetap melakukan kemaksiatan.
Tidak mungkin seseorang itu hanya sekedar secara syariat saja, yang penting asal halal, 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 tapi hatinya masih belum bersyukur kepada Allah dan tidak pernah mengaku diberi oleh Allah. Sekalipun usahanya halal, dagangnya halal, syariatnya benar. Tapi yang diyakininya, aku bisa kaya ini karena aku berusaha. Ini hasil dari jerih payahku. Dia mengingkari pemberian Allah. Apa artinya? Betul nggak? Mungkin nggak seorang santri di sini belajar, sekolahnya rajin, sholatnya berjamaah rajin, anaknya pintar, nggak pernah bolos, sampai dia menjadi ustadz. Nggak ada salahnya kan? Tapi ketika dia tidak mengakui Buya Sakur bukan kiainya, apa artinya? Pas? Paham? Sama aja. Ya, walaupun secara kesopanan etika kita orang yang belajar benar, saya tidak mungkin akan mengklaim bahwa kamu pinter segitu adalah karena hasil didikanku. Paham enggak? Iya dong. Tetap saja secara hakikat kamu harus meyakini bahwa ilmu yang kau capai, yang ngajari adalah Allah, bukan Buya Sakur. Hakikatan. Paham dikini. Jadi klaim hakikat dan klaim syariat itu semuanya jangan sampai keliru. Tetapi walau bagaimanapun prosesnya tidak bisa dihindari, orang yang masuk dalam wilayah hakikat dan syariat tetap melalui proses syariat dulu. Yang pernah saya ibaratkan, ibaratnya syariat itu seperti pintu. Kalau Anda ingin masuk ke rumah, ya tolong masuk lewat pintu dong. Jangan lewat jendela. Kalau lewat jendela namanya maling. Iya. Iya. Itu aja persoalannya. Jadi jangan terburu percaya orang mencapai tingkatan hakikat sudah kelas ma'rifat tapi enggak sembahyang. Yang bener aja. Puasa enggak, sembahyang enggak, tuh ngaku hakikat apa? Udah sirak roak. Iya kan? Sekalipun dia membuktikan kesaktiannya, nggak ada urusan. Kalaupun memang iya dia hakikat, tapi kamu tetap tidak percaya, kamu benar, itu persoalannya. Paham begini? Kalau memang iya, dia orang sudah mencapai tingkat hakikat. Kamu tidak pernah melihat dia sholat, kamu tidak pernah melihat dia puasa, kamu nggak usah percaya. Kalaupun memang iya dia orang yang sudah dengan hakikat, ketidakpercayaanmu tidak salah. Kamu karena punya standar. Paham di sini? Yang cerdas kan? Iya. Iya, kadang-kadang. Ya, persoalannya yang juga kadang-kadang orang yang ada sengaja menyembunyikan identitas dirinya. Ya, saking tawadunya orang karena dia selalu berusaha menghindar dari sanjungan dan pujian, itu dia terpaksa melakukan sesuatu yang bisa menutupi kelebihan-kelebihannya. Itu perlu dicatat baik-baik. Kalau kamu yang masih suka pamer kebolehan, pamer kehebatan, kamu belum jadi orang benar kok. Masih suka pamer sih. Iya kan? Orang pamer kan ini satu, minta disanjung kan? Nah, sejak kapan engkau menjadi hamba Allah ketika sanjungan yang dimonopoli oleh Allah kamu catut untuk dirimu sendiri? Paham? Paham nih kita ngomong? Bagaimana Anda menjadi orang benar? Ya, ketika sanjungan, pujian
yang dimonopoli hanya Allah yang memilikinya, lalu kamu mencatut sanjungan itu untuk dirimu sendiri. Dan yang kau tampilkan ternyata bukan menampilkan kehebatan Allah, tapi menampilkan kehebatan dirimu sendiri. Dan itulah namanya the high treason, pengkhianatan besar terhadap Tuhan. Ya, itu aja persoalannya. Ya itu kan sehari-hari umumnya manusia kan seperti itu. Iya. Apa kamu ingin tetap menjadi orang-orang seperti itu yang disebut orang awam itu? Nggak pengen jadi orang khusus? Nggak pengen jadi khusus? Jadi khawasul khawas. Kalau khawas mah banyak di toko khawas mah. Itu salahnya. Ya minimal kepengen aja dulu lah. Ya, terus belajar mencoba kan gitu. Sebenarnya di penghujungnya saya tidak bukan mengajak kamu miskin, mengajak kamu menderita, tidak. Saya mengajak kamu damai di dunia ini, tenang dan damai, dan mendapatkan satu kebahagiaan yang tidak mampu orang mengertinya, memahaminya. Karena kebahagiaan yang akan kau capai tidak akan pernah dilihat oleh mata siapapun. Dan tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun. Dan tidak pernah terfikir oleh akal siapapun. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil basyari. Salah satu cirinya sudah tidak ada lagi rasa ketakutan. Dan tidak ada lagi rasa kesedihan di hatimu itu. Semuanya adalah kebahagiaan, damai. Itulah nafsul mutmainnah. Pengen? Coba dong. Iya. Sebab kalau tidak kamu mencapai kebahagiaan yang sejati semacam itu, nonsen. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan sekalipun kamu punya mobil Rolls Royce 300. Sekalipun kamu punya pesawat terbang 1000, sekalipun uangmu 1000 triliun, semakin banyak harta yang kau miliki, disitulah penderitaan kamu. Itu jadi persoalannya. Jadi artinya bahwa kalau belum sampai tingkatan damai yang saya maksudkan, maka semakin banyak hartamu, kamu semakin dicengkram, dikuasai oleh harta itu. Kamu boleh memiliki harta, tapi jangan dimiliki harta. Engkau boleh menguasai kekayaan, tapi dirimu jangan dikuasai oleh kekayaanmu itu. Yang membuat kamu menderita karena ternyata kekayaanmu yang menguasai dirimu. Kekayaanmu yang melarang kamu tidur. Kekayaanmu yang menyebabkan nafsu makanmu jadi hilang. Kekayaanmu yang menyebabkan kamu merasa hambar menyentuh tubuh istrimu. Dimek kenyenyes adem cilep. Langka deradat, langka dredet. Anyep cilem. Nangka nikmaten, Bo. Ya rarabena, Kang wis beli demen tani kita. Iya. Iya. Kusi adem bae. Ora iya, orang Bo. Karena otaknya mikirin dunia saja. Iya. Sehingga dia tidak mengerti bahwa istri yang di sampingnya sangat merindukan dirimu itu. Ya. Dan kamu tidak mengerti bahwa anak-anakmu juga ingin dimanjakan oleh kamu. Sehari-hari menghitung dunia. Bangkrut loh.
Iya, ini kan sehari, saya bukan cerita di alam lain, di alam dunia ini ya begitu kok. Realitas seperti itu. Ya aja kebobodok ah. Ya goblok ya goblok aja kena menang. Ya itulah. Ya begitulah kira-kira. Berapapun harta yang kau miliki, kamu tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah merasa cukup. Selalu merasa kurang dan kurang dan kurang. Berapapun. Sekarang kamu akan mengatakan 100 triliun itu luar biasa. Ketika engkau sudah punya uang sebesar itu, bukannya kamu merasa puas punya harta, malah engkau semakin serakah. Dan akan tega-tegaan kok. Ya. Kalau perlu menggadaikan negeri ini. Kalau perlu mengorbankan rakyat ini. Untuk keserakahanmu itu. Ya. Dan itulah makanya di sejak awal. Coba kita kembali lagi. Langkah awalnya. Ya gulamu la takun ma'an nafas. Wala ma'al hawa. Jangan bersahabat dengan nafsu. Jangan berkawan dengan hawa. Wala ma'ad dunya. Dan jangan bersahabat dengan dunia. Wala ma'al akhirat sekalipun. Hilangkan imajinasimu tentang sorga. Hilangkan imajinasimu tentang sorga. Bidadari-bidadari yang perawan-perawan. Yang cantik jelita. Si matane blorok-blorok. Sing bokonge bahenol. Ternyata ibadahmu yang selama ini tidak pernah merindukan Allah, merindukan bokong-bokong bidadari. Ya. Sementara bidadari belum kelihatan, bokong-bokong artis yang kamu hayal. Kayak memakenin bapak di surga. Agaknya di surga juga seperti ini bokongnya itu. Ya, kalau engkau melihat pemandangan yang indah itu, sebatas Anda menikmati, nggak ada masalah. Sebatas mata menikmati indahnya gunung yang hijau itu. Menikmati sinar matahari yang cerah itu, silakan. Tapi jangan sampai masuk ke dalam otak kamu. Saya tidak melarang kamu untuk melihat perempuan. Kalau sekilas. Iya kan? Iya. Masih lampu hijau. Bahkan nyelinguk lampu kuning. Bahkan janjian lampu merah. Bahkan janjian bisa lampu merah. Bahkan bisa ketemu beneran peteng kabeh. enggak hijau, enggak kuning, enggak meres peteng jimet. Udah lupa daratan. Ya, ketika engkau berdua dengan siapapun, engkau bertiga dengan setanmu itu. Dan kamu sudah dalam cengkeraman setan. Dalam cengkeraman setan. Dan diapakan saja kamu mau. Iya. Itu. Kita ulangi lagi. Wala ma'adunya wala mal akhirah. Wala tutabi siwal haqqi azza wa jal. Dan jangan mengikuti saran-saran, bujukan-bujukan, dorongan-dorongan siapapun. Jangan mengikuti seleramu, keinginanmu, cita-citamu. Apa saja. Apakah itu mengikuti atau mengikuti itu bukan hanya aktif ya. Pasif juga bisa. Kamu tidak melakukan sesuatu
yang kurang senonoh karena takut dicemooh masyarakat. Kuayang jare wong akeh. Bagaimana kata orang? Kenapa yang mencegah kamu orang lain bukan Allah saja? Masih mending gak kuayang jare Gusti Allah, aja kuayang jare wong seperti. Iya. Ya kalau Anda yakin itu benar, itu kehendak Allah Anda jalani, jangan takut bagaimana kata orang, gak ada urusan. Memangnya orang lain menolong kamu? Enggak kok. Ketika kamu susah punya uang juga minta tanah kok. Jelek borok. Iya enggak? Iya. Iya. Itu maksudnya wala tutabi siwallah siwal haq itu mengikuti selera orang lain, mengikuti pemikiran orang-orang lain. Ada catatan tanda kutip, tapi jangan dikembangkan. Termasuk mengikuti pikiran-pikiran orang lain. Ikutilah pikiranmu sendiri yang mendapat hidayah dari Allah. Andaikan pikiranmu yang sudah mendapat hidayah dari Allah, apakah kamu harus mengikuti pikiran-pikiran guru kamu? Ini perlawanan. Hati-hati, jangan salah paham. Ya. Guru kamu yang belum mendapatkan hidayah, ya kan gitu. Dan kamu sudah mendapatkan hidayah. Silakan Anda berjalan dengan pikiranmu yang mendapat hidayah itu. Ya. Pikiran gurumu yang belum hidayah, ya jangan kalah belenak dong. Iya kan? Betul nggak begitu? Sekarang kalau kita tarik, ternyata ini pikiran-pikiran mazhab kamu. Siap kamu melawan? Nah di sini agama kita diuji di sini. Kenapa? Karena kamu ternyata ketika kamu masih mempertimbangkan, ternyata kamu masih setia kepada mazhabmu, belum setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berharap Anda diuji oleh Allah di bidang ini ya. Jangan. Wis cukup raup kan yang Nabi Ibrahim yang diuji. Iya kan? Iya dong. Ya, kalau beliau mah lulus lah alhamdulillah. Ketika diuji, masih adakah yang engkau cintai selain Allah? Kenapa? Karena ada sedikit indikator dia begitu sayang kepada Ismail. Ya kan? Disuruh disembelih. Nurut nggak? Jadi lulus nggak? Lamun sirah, lulus dulu. Jangan sampai diuji seperti itu. Ya saya sih mendoakan kamu diuji jangan terlalu berat lah ya. Ya yang sedang-sedang sesuai dengan kemampuanmu saja. Ya. Sirah kelasnya masih SD, ya di ujiannya ujian SD baiklah. Ya kan? Sing usia SMP ya ujian SMP. Itu aja kok. Ya, dan saya juga percaya Allah tidak akan menguji kamu di luar kemampuan kamu kok. Iya. Itu persoalannya. Saya nanti persoalan keimanan juga ada kaitannya dengan persoalan ujian juga. Ya. Karena bagaimanapun tidak akan dibiarkan pengakuanmu itu tanpa diuji. Iya. Afa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dikiranya setelah engkau menyatakan beriman lalu dibiarkan tanpa diuji? Diuji. Iya tak beli. Maka iya ya karuane. Ya an yutraku, apakah akan dibiarkan wahum la yuftanun tanpa diuji lagi mereka diuji. Nah itulah makanya kalau sudah mendapatkan hidayah datang kepadamu, mendapat bimbingan dari Allah, makanya
allati la dhalala ba'daha. Setelah itu ya tidak ada lagi ketersesatan karena selalu mendapat bimbingan itu. Sekalipun begitu juga tetap Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Standar lagi. Itu. Tetap saja kita minta pada Allah supaya tetap dibimbing oleh Allah selamanya. Makanya ihdinas siratal mustaqim, jangan minta diberi petunjuk oleh Allah, mintalah dibimbing oleh Allah. Ini terjemahan salah lagi. Berkali-kali saya selalu merefers kepada terjemahan-terjemahan. Ini persoalan juga sih. Salah terjemah itu bisa mengalihkan akidah orang loh. Ya karena kamunya bukan orang Arab. Terjemahnya ke sana aja. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Mana ada jalan lurus? Ada jalan lurus. Kalau iya ada jalan lurus, benar lurus. Orang Sunda nih bohong semua. Lurus, mana-mana lurus, belok-belok itu lurus. Artinya lurus itu tidak belok kanan, tidak belok kiri. Iya, gitu. Yang lurus itu artinya yang lempang maksudnya. Lempang sama lurus juga berbeda. Lempeng karena lurus ya sih. Iya, kalau lurus mah biar belak-belok. Lempang mah biar belak-belak ya tetap aja lempeng. Lempeng ngajarnya artinya sekalipun muter-muter ya jalannya terus lempeng kan gitu. Tapi kalau lurus ya artinya dari titik satu titik kedua itu jarak terpendek antara dua titik, itu namanya garis lurus. Jadi bukan jalan lurus, jalan yang lempang sekarang. Lempang apa ya? Sekarang ke lempang bekon nggak? Ono. Aja belok kanan, aja belok kiri. Lempang aja. Kisahnya ki belok kiri, sing ono lempeng bae. Ono. Aja belok kanan, aja belok kiri. Jalan mubeng-mubeng kan nggak barangnya. Belok kanan bang ya. Itu karena Nabi Muhammad sendiri juga sesungguhnya karena hidayah ini apa namanya hak buat Allah, prerogatifnya Allah ya, ya kan, hak mutlak Allah hidayahnya tidak diberikan kepada Nabi Muhammad juga tidak diberikan. Ya, hidayah di tangan Allah sepenuhnya. Tidak diberikan kepada siapapun untuk membagikan hidayah. Ya. Tidak perlu distributor. Allah yang suruh yang mendistribusikannya. Innallaha yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Nabi Muhammad tidak berhak memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sekalipun orang itu kau cintai, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Walakinallah yahdi may yasha. Nah, itu. Tetapi di ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Hidayah Nabi di sini adalah maknanya bukan membimbing, tapi menunjukkan. Jadi, makna hidayah ada dua macam. Ada hidayah bimbingan, ada hidayah penunjukan. Membimbing dan menunjuk. Nabi ini hanya menunjukkan, bukan membimbing. Yang membimbing, hidayah yang bermakna membimbing, Allah yang menentukan. Nabi diberi kewenangan hidayah hanya sekedar menunjukkan ini jalan yang lurus. Los mana melakukan dewek. Apa yang terjadi? Apa bedanya? Ada orang tersesat di Cirebon sampai ke
Katakan pondok pesantren Buntet. Di sana nanya Pak Kiai Sakur. Apa kata orang di sana? Pak, salah alamat. Iya kan? Ini mah bukan pondok Cadang Pinggan, ini pondok Buntet. Jadi kemana saya pergi? Ya Bapak balik lagi ke barat lagi, masuk tol Kanci, ya kan? Terus masuk tol, nanti sampai pintu tol keluar Palimanan, Bapak keluar ke kiri, muter balik lagi arah ke kanan, nanti Arjawinangun, ya kan? Lempeng, ya kan gitu. Artinya nggak masuk ke pasar ya. Lempeng, nanti ada Tegal Gubuk, masih terus perbatasan, nanti sebelah kiri ada pom bensin, bukan. Yang kedua ada pom bensin sebelah kanan, nanti di depannya ada SMK Cadang Pinggan. Nah itulah pondoknya pakai Sakur. Ketika orang itu ditunjukkan seperti itu, mungkin tersesat nggak? Nah itulah dia. Paham bikin ke? Ada 2 orang lagi tersesat ke sana, nanya sama Kang Faris, putranya Kiai Fuad Hasyim. Wis kok kita gana perlu king ke Buya Sakur ke. Kula badai Amerika, saya mau ke sana. Yuk ikut saya aja. Naik mobil bersama-sama. Langsung sampai rumah, beliau ngetokan itu Buya karena tamu. Jadi mungkin tersesat enggak? Yang enggak. Makanya kalau minta hidayah sama itu, hidayah yang maknanya bimbingan, bukan hanya menunjukkan saja. Paham? Iya, jadi ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ya Allah. Jangan tunjukkanlah. Paham likinnya? Wes paham? Iya. Oh, kenapa? Karena salah terjemah. Dan memang harus diterangkan. Mungkin yang menerjemahkan juga nggak paham. Hidayah ada bimbingan, ada hidayah menunjukkan. Sebab ini ada 2 ayat. Yang satu wa innaka latahdi, dan sesungguhnya engkau dapat menunjukkan. Engkau sesungguhnya kau dapat memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Di ayat lain innaka latahdi, berarti ada 2 makna hidayah. Yang diberi otoritas itu hanya menunjukkan, bukan membimbing. Apalagi memaksakan. Allah tidak akan memberikan kewenangan Nabi memaksakan. Ya, yang boleh hanya boleh membujuk, menasihati, menegur, memperingatkan, tapi tidak boleh memaksa. Fadzakir, yang penting kamu mengingatkan. Innama anta mudzakir, kamu semata-mata hanya tukang mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa memaksakan mereka. Apalagi enggak pentungan atau teman. Nabi namanya belum maksa. Barang sudah enggak pentungan, bari takbir pisan. Ilmu singdi ini. Ya, itulah makanya dan orang yang bawa pentungan juga sama, punya dalil juga. Punya qola ta'ala juga. Berarti di sini ada perbedaan interpretasi. Ya kan? Jadi yang radikal punya legalitas karena ada qola ta'alanya, yang moderat juga ada legalitas karena ada qola ta'alanya, dua-duanya firman Tuhan. Masa Allah berbicara berbeda-beda? Kalau begitu, perbedaan itu ada pada interpretasi. Makanya yang perlu direvisi bukan Al-Qur'annya, tapi penafsirannya
yang dilakukan oleh otak paham deh. Tolong jangan menghalalkan darah saya. Karena saya tidak pernah mengatakan merevisi Al-Quran. Ya kan? Merevisi tafsir-tafsir yang diproduk oleh logika mereka. Karena dalam sejarahnya tafsir itu sendiri tidak lepas dipengaruhi oleh konflik horizontal, konflik ideologi yang ada pada zaman itu. Maka orang yang ideologinya A akan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan arus besar ideologi A. Orang yang ideologinya B akan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan arus ideologi B, dan seterusnya. Mu'tazilah akan menafsir Al-Quran sesuai dengan mazhab Mu'tazilahnya, dan seterusnya. Iya enggak? Saya inginnya apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah itu saja. Iya. Mengerti maksud saya tadi? Iya. Iya. Jadi saya tidak pernah mengajak Anda meragukan Al-Quran. Tidak. Kalau mengajak meragukan penafsiran, nggak murtad kok. Penafsirannya. Iya kan? Boleh. Yus longonan belah dengan. Ada gerasa gerus yang mana ruwet. Ya, kita kembali alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Jadi pada akhirnya Allah jugalah yang memberikan hidayah kepada kita. Siapa Allah itu? Ya orang yang mencipta kita. Orang yang mencipta kita itulah yang nanti akan memberikan hidayah kepada kita. Dia yang mencipta kita dan dia juga yang membimbing kita. Masuk akal enggak? Fayahdi min sahilin ila sahilin. Akhirnya Allah jugalah yang akan membimbing kamu menelusuri dari pantai ke pantai. From coast to coast. Min sahilin ila sahilin. Min maudi'in ila maudi'in. Terus dibimbing dari satu tempat ke menuju tempat yang lain. Hatta yaqifa alal jadati al-mustaqimati, sampai akhirnya engkau berdiri di atas daratan yang kokoh, yang keras. Fakullama dzakara rabbahu, setiap saat dia mengingat Tuhannya, tajallat jadatahu, makan semakin jelas dataran itu. Wan kasyafa daghlu anha, dan ternyata akan menemukan juga pepohonan yang rindang di situ. Qalbu talibi ilal haqi, hatinya orang yang mencari kebenaran, mencari Allah Azza wa Jalla, yaqta'ul masafati, dia akan menempuh perjalanan. Akan menempuh perjalanan al-masafat. Wa yukhliful kulla wara'ahu, dan semua yang dilewatinya akan ditinggalkan di belakang dia. Terus melangkah ke depan mencari Tuhannya. Semua yang dilewati biarkan tertinggal di belakangnya. Fa idza khafa fi ba'd tariq minal halak, dan ketika muncul rasa takut di hatinya pada suatu tempat, suatu jalan, ketika di suatu jalan dia ada rasa takut minal halak, barangkali tersesat, barangkali binasa, ada ketika muncul ada kecemasan di hatinya di tengah perjalanan, baroza imanuhu, disitulah muncul di hatinya keimanan yang kuat itu. Dia tetap tegar ketika ada kegelisahan, kekhawatiran
Ya, iman ini jangan disebut dengan pede ya. Iman bukan pede. Kalau pede apa? Percaya diri bukan. Kalau pede mah nggak tahu dah. Muncullah keimanan dalam dirinya itu, fasajau akan memberikan keberanian di dalam dirinya itu. Tambah kendal, tambah wani. Makin perkasa. Fatuhmadu niranul wahsyati wal khawfi. Di situ api kesepian dan ketakutan akan dapat dipadamkan. Kegelisahannya akan hilang ketakutan. Wayati badalaha nurul ansi wal farahi bil qulub, dan akan datang sebagai penggantinya cahaya kemesraan dan kegembiraan karena berdekatan dengan Tuhan. Itu aja. Nantinya seperti itu. Dan dalam perjalanan kita selalu ada muncul rasa keguncangan. Dan seperti gitu. Makanya kalau malah begini ya. Kalau tantangan-tantangan semacam itu kadang-kadang kita banyak lulus. Karena kalau kita masih sadar. Yang sering kita ini terjungkalnya karena kita terlena. Ya, ngantuk. Terlalu nyaman sih. Asik naik mobil. Kecepatan 140. Sambil ngerokok santai ya. Nyaman sih lupa. Lenggut ngantuk. Itu. Kecepatan kamu sangat tinggi. 160 km per jam. Hanya gara-gara karena ban nginjak kerikil tajam. Pecah. Ya. Dan mobil terguling. Mobil kamu seperti kerupuk diinjek gajah. Akan berkeping-keping. Di sini perlu saya ingatkan bahwa perjalanan juga nggak usah terlalu cepat. Alon-alon, asal biar lambat, asal nggak usah terburu-buru lah. Ya, elong-elongan bahasa. Iya kan? Al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu datangnya dari setan. Maksudnya buru-buru aja, kagian. Disabaran kah? Wa ta'anni minar rahman. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Jadi supaya jangan terlena, ya makanya di jalan tol juga dikasih benjolan supaya orang yang mengendarai itu tidak terlena. Kecelakaan yang parah itu adalah di jalan cepat, yang mulus, ya kan, seperti jalan tol, seperti jalan bebas kita. Tapi kalau jalan kelas 2, kelas 1 yang banyak berlobang-lobang, itu nggak ada kecelakaan fatal tuh. Bahkan kalau jalannya buruk banget, ya hampir-hampir nggak ada kecelakaan. Karena apa? Sepanjang perjalanan supir itu selalu sadar, selalu berhati. Jadi kamu jangan menghayal di jalan mulus, masih mending menghayal di jalan yang berlubang-lubang. Jadi orang yang banyak musibahnya, yang banyak kesulitannya, itu lebih banyak selamat. Iya, sing luru pangan kudu keringetan dingin. Iya. Garap mangkat ngaji ongkosnya langka, melaku si baja lengka mana. Iya. Bakal sinong mobil menak banget. Mulus mobil jalan kaki. Ada dulu santri kita juga yang ikut ngaji malam Senin ini, Ustaz Abdul Halim dari bidah apa namanya tuh, baru gede ujung Pendok, Widasari, ya Widasari.
naik sepeda kok. Hujan-hujannya naik sepeda. Jadi artinya bahwa justru sampai begini, orang yang mendapatkan rezeki kenikmatan apa saja karena dia mencapainya dengan kerja keras dan susah payah akan lebih banyak menikmati rezeki itu. Oli Rabi ketemu yang sepur, mendapat istri, ketemu di kereta api, langsung senang, dengan mudah dilamar, langsung setuju, lalu kawin. Tidak akan sebahagia orang yang mencintai perempuan yang pertamanya ditolak, dikejar-kejar sampai dikemat jaran guyang 40 hari. Ning Cirebon girang puasanya, dimakan baku sangkan 40 hari nggak makan nggak minum, mempertaruhkan nyawanya daripada tidak tercapai, lebih baik aku mati berkalang tanah. Sudah, sekarang kamu yang berkecukupan makan di rumah, pakai sate, pakai sambal goreng, pakai gulai. Dengan tukang macul di sawah, makanya nasi sama sambal ikan asin sama sayur lompong. Mana yang lebih lahap makanya? Seirama sepiring ngeblintok kan. Tukang macul mah rong eblek masih urba ya. Iya, itulah. Ini kan filosofis kehidupan. Makanya yang penting bekerja keraslah, fansab, bekerja keraslah. Fa inna ladzizal aishi fin nasabi. Karena lezatnya hidup dapat kamu rasakan dalam keadaan kamu bekerja. Ya. Saya nggak yakin orang kaya raya yang uang berlimpah itu dia menikmatinya, saya nggak yakin. Ya. Jadi akhirnya mah di ujungnya ya, terlalu miskin sekali ya susah. Terlalu kaya sekali ya susah. Yang paling banyak menikmati kehidupan orang yang di kelas pertengahan ini. Ya seperti kamu-kamu ini. Lebih sudah dunianya 100 triliun. Satpamnya saja 20 di rumah kamu. Pengawalnya sebelum ke supermarket berangkat itu pengawalnya. Menjaga keselamatan kamu. Apa dikiranya seorang presidennya di mana saja ketika berkunjung ke kota lain, apa enggak miliaran biayanya? Sepanjang perapatan jalan, tentara polisi sudah dengan senapan. Enak makananku. Enak ke kita. Beri meluman di pinggir laut, beri mancing. Goblok sih. Iya. Kamu bercita-cita ingin membelenggu kebebasanmu sendiri. Iya, cobalah ingin jadi makhluk yang bebas. Iya, dan kebebasan harganya mahal. Selagi kita masih ada di dalam kehidupan dunia ini, tidak ada sesuatu yang namanya abadi. Selagi masih ada perputaran, masih ada di alam ini sesuatu yang bergerak. Selagi bumi masih berputar, selagi bumi masih berotasi, selagi bumi masih mengelilingi matahari, selagi bulan mengelilingi bumi, selagi matahari memutari bintang yang lain dalam galaksi yang besar ini, semuanya akan selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Dan benda yang tidak bernyawa seperti batu dan kayu juga tidak abadi. Semuanya akan berubah semuanya. Mobil saya taruh di sawah. Biarkan sampai 1 miliar tahun. Kemudian lihat lagi, sudah enggak ada. Sudah menjadi tanah semuanya. Gunung yang kamu lihat sekarang, setelah 1 miliar tahun, sudah tidak seperti ini lagi. Mungkin tinggal menjadi gurun pasir di situ. Ya, seperti yang terjadi di Saudi Arabia.
Dulunya hutan belantara. Ya, karena proses pergerakan kerak bumi akhirnya terpendam itu hutan lebatnya. Setelah sekian ratus ribu tahun hutan lebat itu, kayu-kayu yang terpendam itu menjadi fosil. Iya. Nah sekarang dijadikan jadi minyak itu. Nggak ada yang tetap, semuanya bergerak. Keabadian manusia nanti ketika di sisi Allah yang maha abadi. Itu saja. Tetapi sekali lagi keabadian kita ini adalah keabadian nisbi yang dibuat abadi oleh Allah. Tidak sama dengan keabadian Tuhan yang sifatnya keabadian zati. Memang dengan sendirinya Allah itu sifatnya yang mesti abadi. Kalau kita karena diabadikan. Dari mana datangnya keabadian? Itu tidak perlu disetel banyak-banyak. Nggak perlu disetel. Nggak perlu dibikin ramuan atau obat pengawet supaya kita nggak perlu. Ya, artinya kita akan dibebaskan dari dimensi waktu. Ya, dan itu nanti akan berlaku abadi. Dengan apa caranya Allah melepaskan itu dari dimensi waktu? Yaitu ketika menghentikan semua gerak di alam ini. Kalau bumi sudah berhenti tidak berputar, masih adakah hari esok? Adakah hari kemarin? Kalau sudah tidak ada hari kemarin dan tidak ada hari esok, itulah keabadian. Iya kan, nanti itu mah. Saya kira seperti aja. Nah, makanya sesuatu akan datang mengejutkan semuanya. Karena kita tidak pernah menunggunya, datang secara terkejut tiba-tiba. Kita tidak bisa memprediksi kapan yang akan terjadi. Dan ketika sesuatu itu abadi, ya sudah, tidak ada kapan berakhir. Sampai ada berhipotesa begini. Keabadian itu bisa saja, ini hipotesa orang. Keabadian alam itu sifatnya pasti ada batasnya, katanya begitu. Tidak akan selamanya seperti keabadian Tuhan. Ya, bisa masuk akal saja, bisa saja pertanyaannya. Artinya bahwa ketika bumi ini, bumi yang sebenarnya ini, kita tumpuk gabah 10 kilometer tingginya tumpukan gabah sepenuh alam ini. 1 kilometer gabah di atas permukaan bumi ini. Lalu ada burung perkutut satu, makan satu per satu. Lama-lama habis nggak? Habisnya kapan? Ya, ini katanya mah. Kalaupun seperti itu sudah secara logat, secara bahasa sudah bisa disebut dengan abadi juga. Artinya dalam waktu yang sudah tidak terbayangkan oleh pikiran. Dan lalu yang kedua ada paham namanya universalisme. Paham universalisme itu artinya bahwa semua orang yang dihukum oleh Tuhan di neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya juga sama, tidak selamanya tanpa akhiran, nantinya pada ada akhirannya juga. Nggak tahu setelah berapa triliun tahun kemudian semua akhirnya diangkut lagi, akan semuanya dimasukkan ke dalam sorga. Itu kata universal itu. Ya silakan saja. Kita tidak bisa membuktikannya kok. Betul nggak? Iya. Itu sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tidak ada alat buktinya. Benar dan tidaknya kita wallahu alam. Saya punya sifat
tidak pernah menolak terburu-buru dan tidak pernah menerima terburu-buru. Biarkan saja apa adanya. Kalau Anda begitu ya silakan. Yang penting Anda buktikan saja. Kalau sudah ada buktinya dan benar, nah saya baru percaya. Kalau belum terbukti, ya jangan maksa saya percaya dong. Enak aja serem. Seorang penyidik aja tidak bisa menangkap seorang kecuali dengan dua bukti yang meyakinkan. Ya kan begitu. Apalagi saya mah nggak usah dua lah, satu aja lah. Kalau bukti ini Anda ya sudah selesai gitu. Jadi yang penting ya sekarang kita lebih baik kita memikirkan alam nanti yang kita belum pernah mengalaminya. Sesungguhnya alam nyata yang sekarang sedang kita jalani sendiri itu masih terlalu banyak bagian-bagian yang belum tersentuh oleh kita. Wilayah-wilayah masih gelap gulita. Bahkan di dalam hati kita sendiri masih terlalu banyak lorong-lorong gelap yang belum pernah kita tengok. Percaya nggak? Iya. Jadi sophisticated ya, rumit ya, canggih ya, kecanggihan alam semesta dan kecanggihan di dalam diri kita sama kok. Di sana juga masih banyak yang belum kita ketahui, di dalam diri kita juga belum banyak yang kita ketahui. Terlalu banyak. Ya, dari sisi psikologi belum banyak diketahui. Dari sisi mikrobiologi masih banyak yang belum kita ketahui. Masih banyak unsur darah merah yang belum diketahui dan belum terhitung. Dan berapa jumlah saraf yang menggerakkan tangan kita melihat, mendengar, saraf kita bermiliar-miliar belum terhitung semuanya. Iya kan? Daripada mikirin yang jauh sana, mikirin sini aja dulu. Ya kan gitu. Iya kan? Yang penting ginilah, sebelum kita nanti masuk surga, ya sekarang saja kita bikin surga dalam kehidupan kita ini. Di mana semuanya menyenangkan, menggembirakan dalam keadaan damai. Sekalipun ada di tengah daerah sedang konflik, sedang perang, di tengah perang dunia, Anda tetap dalam keadaan damai di hati. Iwak pening banyu asin, daging ora asin rapet. Air laut asin enggak? Ikan terkontaminasi enggak dengan asin? Ya kan bisa aja. Tapi sebaliknya, ya kalau begini, nanti pada akhirnya kita sudah terpisah dari alam ini. Bisa ramai di tengah kesepian dan bisa sepi di tengah keramaian. Sekarang kamu ramai kalau di tengah ramai, sepi kalau di tengah kesepian. Kalau Anda sudah menemukan jati diri, ya Anda bisa sepi di tengah keramaian, bisa ramai di tengah kesepian. Di hutan sendirian, ramai. Di tengah pasar, Anda sepi, bisa. Artinya tidak ada perangsang dari luar diri Anda yang bisa menggoda, yang bisa merayu, yang bisa menyuruh, yang bisa melarang. Anda sebagai makhluk Allah yang ini. Ya, jadi pada akhirnya bahwa itu semuanya perlu pembelajaran. Latihan-latihannya. Orang mencah juga ada belajarnya. Tidak ujuk-ujuk mencah itu baru belajar sehari lalu akhirnya sampai kepada tingkatan gerak refleksi yang luar biasa. Begitu ada belati meluncur langsung ditangkis dengan tangan. Itu kan nanti, bukan sekarang. Ya orang kalau sudah misalkan panah bisa ditangkap kan gitu ya. Ya nanti. Misahilin ila sahilin. فكلما ذكر ربه تجلت جادته وانكشف الدغل عنها قلب الطالب إلى الحق عز وجل يقطع المسافات ويخلف الكل وراءه فإذا خاف من بعض الطرق من طريق من الهلك برز إيمانه فشجعه
fatuhmadu niranul wahsyati wal khauf wa yati badalaha nurul ansi wal farahi bil qusad. Jadi pada akhirnya cahaya kemesraan dan kegembiraan. Diibaratkan cahaya itu artinya yang mungkin sifatnya spiritual, bukan cair juga. Artinya bahwa kegembiraan itu ya cahaya juga. Ya. Cahaya itu artinya ya ruangan itu dalam keadaan gelap gulita. Kalau orang dalam keadaan gelap tidak bisa dipungkiri, itu ada energi dalam kegelapan itu yang membuat saraf kita ini merkeset. Ya, saraf kita ini merkeset. Ada rasa gamang, akan melangkah, takut nyenggol piring, takut nyenggol gelas, takut ya kebentur. Dalam keadaan gelap gulita, saraf kita jadi merkeset. Ada rasa ketakutan muncul. Iya kan? Dan kita tidak melihat apa-apa. Dalam keadaan kita di kamar yang gelap tidak melihat apa-apa. Apa yang tercipta dalam pikiran Anda? Ya tidak ada apa-apa, hanya hitam. Tidak tahu apa yang ada di sekitar kita. Begitu cetek lamnya lain, biar baru kelihatan ada gelas di atas meja, ada HP, ada rokok, ada korek, ada kacamata. Dengan Anda melihat yang ada di sekitar Anda dengan jelas, Anda mendapat kenyamanan kok. Percaya enggak? Anda masuk dalam sekerumunan orang yang tidak Anda kenali. Was-was ada dalam diri Anda. Percaya enggak? Jangan-jangan ada orang yang berniat jahat pada kita. Celingak, selingkuh, ya teles. Ya, ada kegamangan. Tapi ketika yang ada orang di sekitar Anda itu, Anda kenal semuanya, baru Anda merasa nyaman. Betul enggak? Jadi itu artinya nur itu bukan sekedar hanya cahaya, tapi juga pengetahuan kita tentang apa yang ada di sekitar ini. Ini kepada orang, kepada benda-benda yang ada di sekitar kita. Juga sama, ketika di sekitar kita ini ada benda-benda yang kita tidak tahu. Ini apa? Seperti masuk dalam pabrik yang sangat canggih sekali. Masuk dalam kokpit satu pesawat terbang Concorde. Ya kan? Dengan sensor segala macam. Anda juga gampang, ya kan? Anda tidak bisa merasakan kenyamanan dengan benda-benda, apalagi binatang-binatang yang kita tidak kenal. Ya Allah, orang yang nggak pernah masuk ke dalam hotel saja melakukan kamencek gini, ya kan? Iya. Sampai akhirnya begitu perutnya mules, mau berak, bingung dia di mana ini nih. Lihat klosetnya mengkilat, ya kan? Bingung dia, udah kebelet, saking takutnya salah berak, akhirnya berak di kaos kaki. Ya kan, terjadi kan? Begitu selesai, dia mikir dibuangnya kemana. Ya kan? Akhirnya buka jendela, ular. Ternyata kaos kakinya bolong. Beraknya mencret, kaos kakinya bolong. Diputer, akhirnya mencret ke tembok semuanya nih. Ya kan? Belaratan tembok kan. Tambah pusing lah dia kan. Aduh gimana ini. Akhirnya tadi tukang cleaning service, Pak, minta berapapun saya bayar. Tolong bersihkan tembok ini semuanya itu. Si cleaning service-nya bingung. Ini bagaimana cara beraknya. Iya.
Ini cara beraknya bagaimana? Kau usah nungginya gimana? Kata cleaning service-nya, Pak, nggak usah dibayar dah. Saya bersihkan ini, tapi tolong kasih tahu saya, Bapak cara beraknya bagaimana? Itu kan terjadi hal yang ini lutan aja enggak. Guyonan ini masih. Itulah. Jadi artinya akan gampang semuanya. Ya, makanya bagaimanapun Anda bisa ketahui orang yang berilmu pengetahuan dan banyak pengalaman akan merasa lebih nyaman berada di mana saja, kan? Sampai makan juga lebih nyaman, bergaul lebih nyaman, menggunakan alat-alat teknologi juga merasa nyaman. Anda belum kenal, belum pernah megang komputer. Apa ini? Kemana mejetnya? Bingung. Ya kan gitu. Dan semuanya gampang. Dan keadaan gampang itu menyiksa juga, beban. Gitu. Ini perlu dijelasi. Jadi kegampangan, kegalauan, kegelisahan, ketakutan itu perlu kita urep. Berbeda sifatnya. Gampang, galau, gelisah, gundah gulana, cemas, sedih, marah, dan itu kan berbeda semuanya. Kecewa. Itu juga punya apa namanya? Ya seperti gelas, periuk, sendok, garpu, piring, pising, itu juga sama harus kasih. Semuanya perabotan rumah tangga dan punya nama yang berbeda-beda. Perabotan yang ada dalam hatimu, kecemasan, kegundahan, kegelisahan, kegamangan, kegalauan, terlalu banyak dan Anda tidak pernah melakukan identifikasi. Pokoknya perabotan rumah tangga itu aja. Pak Rahmat, tolong ambilkan perabotan rumah tangga sedapatnya aja. Karena saya tidak bisa menyebutkan sendok, Pak Rahmat juga nggak ngerti. Ya sedapatnya aja, dapatnya pisau. Nah, itu akhirnya sering kita menghadirkan suatu benda yang karena kita tidak tahu namanya, ya datangnya. Ini terjadi TKW. Oleh majikan suruh ngambil sendok, dapatnya pisau. Majikannya bikin kopi, TKW-nya nggak paham, makanya bikin teh. Ya tiap hari dimarahin terus kan. Gitu. Jadi kita dalam kehidupan itu diperlukan kesadaran diri kita berada di mana. Dan yang ada kita ini apa sebenarnya. Gitu. Sadar akan lingkungan itu. Satu contoh nelayan kita yang tidak mengerti tentang pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Pohon bako atau mangrove yang Allah cintakan didesain oleh Allah secara khusus untuk menahan abrasi. Dibuat yang akarnya malang melintang. Kait sana, kait sini. Akarnya malang melintang. Sehingga dia bisa menahan tanah dari ombak yang menimbulkan abrasi itu. Karena tidak paham, dibabat itu. Kayunya buat bahan bakar, hutan mangrove itu dijadikan empang. Akhirnya habis semua empang. Sampai desanya juga habis. Kenapa? Karena tidak paham. Terjadi kan? Di rumah sendiri. Anda mungkin nggak tahu anak itu siapa, istri itu siapa, mertua itu siapa. Karena kamu tidak paham ibu sendiri dengan ibunya istri, Anda lakukan berbeda. Karena tidak paham. Rabi nembok, rabi nesira ya pada. Iya kan? Buktinya Pak, ternyata masih ada orang yang pilih kasih. Ya istri kamu marah. Enak aja keluarga kamu disayang-sayang. Gua saya emang diabaikan aja kan. Akhirnya minta cerai. Terjadi kan? Ya iya. Adik kamu, adik istri. Ya situlah kita memperlakukan semacam itu. Kadang kita tidak tahu. Budayanya juga harus tahu.
Orang masuk ke daerah mana saja harus tahu latar belakang budaya, etika, tata krama, sopan santun, angga unggu, ya kan? Kalau enggak kita kan tidak disukai orang. Orang Belanda aja yang mau turis ke Indonesia itu harus baca buku basic info tentang Indonesia. Antara lain kalau masuk ke rumah orang Indonesia harus lepas sepatu. Di Indonesia itu nggak boleh sepatu masuk ke rumah. Di Belanda mah nggak ada orang lepas sepatu tuh. Pak, biar karpet bagus ya diinjak aja di sana. Ya kan gitu. Orang Indramayu masuk daerah Pasundan. Ngomongin sewak-wakan. Jadi tong tuan. Satuan sini disukun. Pemahaman kita kepada tradisi, udara, lingkungan, binatang, semuanya. Dan saya yakin Anda pasti rerumputan yang Anda injak-injak, Anda lihat setiap hari. Ada berapa ribu jenis rumput. Sing meru arane piran cak sareng. Anda beli nih karena sing meru arane suket 100 ya. Paling 20 ya. Yuk hitung-hitungan, suket teki. Apalagi? Orang puluh yang kamu lihat tiap hari, kamu nggak tahu namanya kan? Betul nggak? Ya iya. Ya kenapa Anda tidak mau mengenalinya? Ternyata Anda berada di daerah asing. Ini maksud saya bahwa kenyamanan kita ini perlu ada sinar keilmuan, paham nih? Iya, sinar pengalaman dan juga sinar hati kita sendiri. Itu maksud saya. Jadi jangan dikatakan ya ini hanya sebagai ungkapan sastra saja. Dikatakan sini nurul ansi wal farah. Mau apa sih gembira ada cahayanya? Ya tidak. Kita terjemahkan seperti itu. Ini banyak kan kalau setiap kata saya uraikan begini kan nggak habis-habis ngajinya. Iya boleh diuraikan semacam itu. Nah ini Al-Quran itu sangat-sangat banyak sekali hal-hal yang sekian banyak orang menafsir Al-Quran, masih banyak yang belum menyentuh mutiara-mutiara yang berharga mahal yang terselip dalam ayat-ayat terlalu banyak sekali. Iya kan? Seperti itu. Dan ujung-ujungnya ya karena ada kekhawatiran jadi menafsirkannya secara syariat, yang penting jangan sampai merusak akidah. Ya kan? Seperti apa? Allahu nurus samawati wal ard. Apa kamu terjemahkan? Allahu mubtada. Iku nurus samawati, cahayane langit, wal ardi dan bumi. Para mufasir tidak ada yang berani mengatakan Allah itu cahaya. Makanya mereka menafsirkannya yakni Allahu khaliqu nuris samawati wa ard. Allah sang pencipta cahaya langit dan bumi. Lalu mudhof ilaih yang dibuang itu amanah, alasannya yang gak jelas. Tapi ya saya tidak menolak karena mereka juga ingin selamat, jangan sampai salah tafsir. Iya kan? Itu banyak sekali itu. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajatin. Az-zujajatu ka'annau kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudiu walau lam tamsasu nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha. Apa itu semuanya? Tidak ada yang bisa hanya kira cahayanya Allah itu seperti miskat. Miskat itu adalah
lubang di tembok yang untuk ditaruh lampu. Al-miskatu fiha misbah. Di dalam miskat ada lampu. Al-misbahu fi zujajatin. Lampunya di dalam kaca. Az-zujajatu kana kaukabun durriyun. Kacanya seperti bintang mutiara. Iya kan? Ya kadu zaituha yudi'u. Minyaknya saja sudah hampir menyala. Walau tamsas sunar sekalipun dibakar dinyalakan dengan api. Iya. Dari mana? Zaitunatin, dari minyak zaitun. La syarqiyati wala gharabiyah. Bukan zaitun barat, bukan Jerman timur. Maksudnya apa? Ya usah ngomong apa? Seng lah. Iya. Kalaupun nanti kamu suatu ketika juga mengerti, juga kamu ya terikat dengan dengan aturan-aturan di dunia juga. Sehingga ketika orang itu mengetahui sesuatu yang sebenarnya juga kadang-kadang tidak bisa diceritakan kepada orang lain juga. Ada yang sifatnya confidential, baru hanya diceritakan kepada orang yang selevel saja. Ya kan begitu. Atau umumnya pura-pura tidak tahu. Jadi iya kumaha lu kata terang. Maksudnya tanya kok. Pipen empu beli ngerti. Jadi ya empu beli paham sih. Jadi ya. Dan banyak sekali yang sifatnya seperti itu yang dirahasiakan macam itu. Nah, saya kira kita harus melihat bahwa Al-Quran diturunkan untuk kita kan. Dan tidak mungkin kita tidak paham kan, harus paham. Nah, dalam mencari kepahaman itulah kita menggunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Pada zaman itu belum ada nahwu, belum ada sorof, belum ada balaghah, belum ada kan. Ya kan gitu. Orang menafsirkannya dengan kemampuan akal mereka masing-masing. Ya, orang dulu istimbat Al-Quran untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Bab sholat, bab zakat. Belum ada usul fikih, belum ada qawaidul fikih. Itu ada usul fikih setelah fikih sudah ada. Hasil kajian fikih itulah menjadi standar munculnya ilmu usul fikih. Dan orang dulu sebelum ada tajwid bacanya gimana? Ya bisa salah bisa benar. Kalau orang Arabnya ya benar secara naluri, ya kan begitu. Kalau orang asing ya salam dulu. Sedangkan Al-Quran untuk semua umat manusia, maka terpaksa para ulama menyusunkan ilmu tajwid. Makanya dikasih tanda harokat, tanda baca, tanda titik, tanda koma dan sebagainya. Kita sekarang ini sudah tinggal nikmatnya aja kok. Wis kari macan itu kebiki yang sudah. Paham bikin gini. Sing pegel wong sejen, sila kari maca biangga teman, masya Allah. Ya badeg teman silaku. Ngerti badeg kok? Amba karo budeg. Mungkin hidayah kabeh lah, amin. Ya, assalamualaikum.